Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa, amma ba'du. Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana fa'alimna ma yanfa'una, amma ba'du. Para pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bertemu dengan saya Muhammad Sofwan Johari ya, dalam video edukasi kajian fikih bisnis, ekonomi dan keuangan. Mudah-mudahan video-video yang saya buat dalam bentuk yang sederhana videonya, karena dibuat secara selfie, mudah-mudahan walaupun sederhana, tampilan videonya, gambarnya, mudah-mudahan manfaatnya tidak sederhana, mudah-mudahan ya. Memang saya untuk sementara lebih fokus pada kontennya, ya, lebih fokus pada kontennya, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah lanjutan dari sebelumnya, yaitu hal-hal yang harus dihindari dalam berbisnis. Pada edisi yang sebelumnya, saya sudah sampaikan tentang maisir. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang goror. Ya, goror. Bukan horor loh ya. Tulisannya garar, tapi bacanya goror, pakai gin. Ya. Apa itu goror? Ini secara sederhananya sudah tulis terjemahannya. Ketidakjelasan atau penipuan. Ya. Ketidakjelasan atau penipuan. Nah, kalau mau lebih lengkapnya ini ya. Jadi ada beberapa arti goror secara bahasa. Goror itu bisa artinya tidak jelas. Mungkin tidak jelas harganya. Ya, kayak kita berbelanja di restoran, di rumah makan, apalagi di tempat keramaian, di restoran yang kita itu tidak biasa, nggak tahu harganya. Nah, kita makan, kirain harganya cuma 100.000, ternyata 500.000. Nah, ini goror nih ya. Penipuan. Nah, kalau penipuan jelaslah ya, bilang barangnya impor, tapi ternyata barang dalam negeri. Kan penipuan juga itu. Ini barangnya bilangnya bagus, ini tidak ada cacatnya, ternyata ada cacatnya. Ada arti lain, goror yaitu apa? Khotor, ya, berarti berbahaya juga. Nah, itu juga arti lain daripada goror. Nah, setiap bisnis yang mengandung unsur goror, pada prinsipnya dasarnya adalah haram. Jadi, kalau ada unsur goror, maka secara umum kita katakan bisnis itu haram. Maka tugas kita jika menemukan sebuah bisnis yang ada unsur gorornya, seperti yang saya sampaikan pada edisi yang pertama tentang maisir, tugas konsultan, tugas ustadz, tugas para kiai, kalau mengajar fikih muamalat, kalau ada sesuatu yang haram, jangan cuma bilang haram doang, tapi harus kasih solusi pada umat. Caranya gimana? Nah, yang haram itu apa? Dijelaskan, kemudian dihilangkan unsur yang haramnya. Nah, gimana cara menghilangkannya? Nah, itu mungkin perlu diskusi lah antara ahli syariah dengan ahli bisnisnya. Baik, kita ambil contohnya. Arti dan contoh goror, ketidakjelasan mungkin terjadi pada harganya, seperti penjual makanan di keramaian. Biasanya ini misalnya ketoprak cuma 15.000 ya. Di keramaian kadang dijual 25.000. Nah, yang makan nggak ngerti, dikiranya masih 15.000, pas selesai bayar loh, ternyata mahal. Maka solusinya gimana? Supaya tidak terjadi goror. Gampang. Anda kalau mau makan di tempat-tempat yang masih baru, yang harganya tidak tahu, tanya dulu. Makan ketoprak, ya harganya berapa satu porsi? Nggak usah malu, nggak usah gengsi ya. Ini untuk menghindari goror. Oke, jenis atau spesifikasi barang yang diperjualbelikan seperti beli seragam sekolah. Ini kan kadang-kadang sekolah nih ngejual pakaian seragam kepada siswanya. Ini kadang nggak ngerti jenisnya. Pokoknya harga seragamnya sekian. Kadang kadang orang tua membayangkan harganya mahal nih, barangnya bagus. Ya, ternyata barangnya jelek. Yang dicontohin sih bagus, tapi ternyata kondisi yang dijual nggak sesuai dengan yang contohnya. Ini goror nih, nggak boleh nih. Kalau mau yang bagus gimana? Kalau mau yang bagus ya seragamnya sudah ada, nanti anak-anak atau orang tuanya suruh beli, silakan pilih. Kalau yang mau beli seragam di kantin atau di toko sekolah, silakan sana beli ke sana. Nah, itu paling bagus tuh ya. Ukuran atau takarannya seperti packaging biskuit. Nah, ini banyak orang mengalami horor nih. Jadi lihat biskuit tempatnya gede, bayangannya wah ini isinya banyak ini. Ternyata isinya di dalamnya plastik sama kertas yang belendung-belendung ya. Biskuitnya cuma sedikit doang. Nah, kadang-kadang dia mencari ini
celahnya gimana? Udah ditulisin neto sekian gram, tapi tulisan netonya kecil. Nah, jadi supaya tidak terjadi goror tulis ya. Netonya itu yang gede. Jadi kalau kecil itu kan orang sengaja biar nggak bisa ngelihat. Kan nanti kalau dimarahin dia baru, kalau ditegur baru, kan udah ada keterangannya ya. Keterangannya yang jelas dong. Ini solusinya ya. Kalau ditulis netonya yang gede ya. Hasil yang akan diperoleh. Nah, ini dalam permainan-permainan yang ada unsur judinya itu ya. Itu ada unsur gorornya. Nah, ini tadi mungkin namanya tadi saya mungkin salah nama ya. Ini kalau nama ini saya nggak tahu. Saya karena nggak terlalu sering bermain. Ya. Apakah nama ini atau ada nama yang lain? Apakah ini merek atau apa saya nggak begitu tahu. Ya. Oke, kita abaikan itu yang masalah nama. Nah ini kalau di dalam kitab ya, ini dari kitabnya Imam Al-Qarafi, ghoror itu didefinisikan huwa ma lahu dhahirun mahbubun wa batinun makruhun. Ya. Walidzalika summiyat ad-dunya mata'ul ghurur. Qala wa qad yakunu minal ghirar wa hiya al-khadi'ah. Jadi yang disebut ghoror itu adalah sesuatu yang lahirnya bagus. Ya, lahirnya kita cintai tapi batinnya kita benci. Jadi antara kondisi lahiriah dan kondisi batinnya tidak sama ya. Ini kalau masalah keimanan namanya ya, munafik maksudnya ya. Lahirnya kelihatannya bagus ternyata dalamnya jeleknya minta ampun ya. Nah itu goror itu ya. Jadi itu definisi goror menurut Al-Qadiyat. Makanya kehidupan dunia itu disebut dengan al-ghurur, tipuan ya. Al-ghurur juga dari kata ghiroroh yang artinya tipuan. Jadi intinya definisi ghurur juga bisa kita definisikan antara lahir dengan batinnya beda. Tampilannya bagus tapi dalamnya jelek. Tampilannya menyenangkan tapi hakikatnya menyebalkan ya gitu. Dan makna lainnya adalah tipuan. Baik. Larangan goror, tidak diperbolehkannya goror ini berdasarkan hadis ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli al-hasah dan jual beli gharar. Al-hasah itu artinya kerikil, batu. Maksudnya gimana? Jual batu dilarang? Bukan begitu maksudnya ya. Jadi dulu itu ada orang jual, modelnya itu adalah misalnya jual tanah nih. Batas tanah yang dijual mana? Tergantung. Batu dilemparkan, nanti jatuhnya di mana? Nah, batasnya itulah tergantung batunya jatuh di mana. Harusnya nggak begitu. Ya diukurlah. Beli tanah berapa meter, begitu. Jangan, pokoknya saya beli tanah sekian dinar. Sampai mana batasannya? Sampai di mana batu ini nanti akan jatuh. Nah, ini yang nggak boleh. Bai'il hasoh tuh di antara maksudnya seperti itu ya. Bukan jual batu berarti jualan batu nggak boleh, bukan begitu maksudnya. Tapi yang terpenting di sini, fokus kita adalah pada bai'il gharar. Artinya bai'il gharar itu dilarang oleh Rasulullah berdasarkan hadis ini. Tetapi jamaah sekalian, sekarang kita perlu tahu ya. Nah, nih, gharar itu ada 3 macam secara kuantitinya. Gharar itu ada yang namanya ghararun yasir, gharar yang sedikit sekali. Ada ghararun fahish, gharar yang banyak. Jelas gorornya. Ada yang goror mutawassit, yang sedang. Jadi yasir itu artinya ringan, fahish itu artinya besar, dahsyat, mutawassit sedang. Kalau goror yasir itu dimaafkan, ya jelas diperbolehkan. Kalau goror fahish itu jelas dilarang. Tapi kalau goror mutawassit, nah ini debatable. Ada perbedaan ulama kalau gorornya itu sedang. Nah ini saya kutip dari kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi diungkapkan dalam kitab itu al-gharur wal jahalatu thalathatu aqsamin katsirun mumtana'un ijma'an katayri fil hawa. Jadi contoh goror yang fahish itu adalah kita jualan burung-burung yang masih terbang. Sama jual burung di mana burung? Itu di langit. Nah, goror itu boleh jadi burungnya nggak bisa ditangkap itu ya. Ada lagi yang kedua wa qalilun jaizun ijma'an. Goror yang kecil sedikit. Nah, itu mubah. Ya, contohnya apa? Ka'asasid dari wa qutnil jubbah, yaitu seperti pondasi rumah dan katun bahan daripada pakaian. Kalau kita beli rumah, kan kita nggak tahu pondasinya itu isinya apa aja. Pasti ada gorornya kan, ada pasirnya, ada batunya. Pasirnya berapa? Perbandingan antara pasir dengan batunya dengan semennya berapa? Kan kita nggak tahu secara pasti. Begitu pula kalau kita beli jubah, beli baju, ya kan nggak mungkin dong kita tahu ukuran kainnya itu katunnya berapa, pastinya detailnya hitungannya kan nggak tahu ya.
Wa mutawassitun ikhtalafa fihi. Ada goror yang sedang. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Hal yulhaqu bil awal au bisani. Apakah kalau gorornya sedang itu dikiaskan dengan goror yang yasir atau dengan goror yang fahis? Fal irtifaihi anil qalil ulhiqa bil katsir wal inhitatihi anil katsir ulhiqa bil qalil. Jadi kadang-kadang bisa dikiaskan dengan gororun yang fahis, kadang-kadang bisa dikiaskan dengan gororun yang yasir. Inilah goror. Jadi meskipun goror itu haram, tidak berarti semua goror itu haram ya. Dasarnya haram, tapi ada goror yang dimaafkan. Contohnya beginilah kalau dalam masalah sholat. Najis. Najis itu kalau ada di dalam badan kita, maka dia akan membatalkan sholat. Orang sholat kalau ada najisnya batal. Tapi kalau najisnya kecil, sedikit, itu namanya ma'fun. Contoh kita lagi sholat, ya, lagi sholat. Ada nyamuk, gigitnya sakit banget, kita tepok cekrek. Nah, itu kan mati, ada darahnya. Darah itu kan najis, tapi ini darah yang sedikit banget, ini dimaafkan. Bukan berarti terus sholatnya batal begitu ya. Karena ini apa? Najis yang sedikit dimaafkan. Begitu pula dengan goror. Goror kalau sedikit juga dimaafkan. Contoh lain, goror yang sedikit itu ya. Saya kasih contoh apa? Ini dalam kasus ijaroh, akad ijaroh, sewa menyewa. Orang ketika masuk layanan toilet ya, masuk toilet. Layanan toilet, rata-rata 2.000 misalnya masuk ke toilet. 2.000 itu berapa lama? Kan beda-beda kan orang yang kencing di toilet itu kan. Ada yang sebentar, ada yang lama. Air yang digunakan juga ada yang sedikit, ada yang banyak. Nggak bisa disamakan. Jadi gimana? Ya nggak apa-apa, itu kan makfun. Masa sih orang mau ke toilet aja harus dijatah, airnya nggak boleh lebih dari segini. Orang makan nasi di warung, jumlah nasinya apa ya persis? Ya kalau model warung Padang itu biasanya ada takarannya ya. Tapi kalau model warteg itu kan disendokin itu nasinya. Nasinya nggak dihitung ya. Nasinya nggak dihitung 1, 2, capek kalau ngitung ya. Maksudnya bukan nggak dihitung harganya. Nasinya itu kan cuma disendokin. Jadi nanti gimana? Ya, kan nggak mesti sama. Kadang-kadang yang beli nasi juga, nasinya kurangin dong. Kan nggak sama, tapi harganya sama. Nah, ini gororun yang yasir, ya, dimaafkan. Nah, sekarang kalau ditanya, kalau gororun yang sedang itu contohnya apa? Gororun yang sedang tuh kira-kira di antara contohnya adalah kalau kita makan di restoran yang all you can eat. Ya, all you can eat. Itu kan yang dimakan kan beda, bayarnya sama itu. Kalau kita breakfast di hotel, itu kan juga bayarnya sekian, makannya nggak sama tuh antara satu orang dengan orang yang lain. Di long di bandara juga begitu kan. Nah ini termasuk goror yang debatable. Nah debatable ini halal apa haram nih? Ini termasuk goror yang yasir atau fahish. Nah tapi wallahu a'lam bishawab, saya pernah nanya ya dalam suatu seminar dari syekhnya itu mengajarnya dari Timur Tengah itulah. Ya intinya sih ya itu termasuk dikiaskan dengan gororon yang yasir. Jadi makan di restoran yang all you can eat, insya Allah boleh. Walaupun di situ terjadi goror ya. Yang saya makan dengan yang Anda makan mungkin tidak sama, tapi bayarnya sama kan? Nah, ada perbedaan sedikit, ada ketidakjelasan. Makannya nanti berapa banyak, tapi ini insya Allah dimaafkan. Jadi intinya, goror adalah ketidakjelasan atau penipuan. Kalau penipuan jelas haram ya, tapi kalau yang ketidakjelasan dengan berbagai macam tadi penjelasan yang saya sampaikan, intinya tidak semua goror itu diharapkan. Ternyata ada goror yang dimaafkan. Inilah apa ya istilahnya, rahmatan lil alaminnya Islam. Jadi kalau belajar harus yang detail, jangan dikit-dikit langsung haram, dikit-dikit langsung haram. Belajar dulu yang detail. Ternyata ada loh goror yang diperbolehkan. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini bermanfaat ya. Kalau kurang jelas ya baca buku saya 50 materi kajian fikih bisnis, atau mau lebih jelas lagi ya kalau ikut kajian-kajiannya. Kalau ini kan video pendek, jadi kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf kalau ada kurang jelasnya. Mudah-mudahan tidak membuat orang gagal paham ya penjelasan yang singkat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.